Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Agroedukasi wisata Ragunan membuat ruang edukasi kontainer farming atau bertani di dalam kontainer menggunakan pencahayaan lampu ultraviolet dan pengaturan suhu secara otomatis. Pertanian ini mampu mempercepat pertumbuhan dan masa panen sayur mayur. Inilah container farming di Agroedukasi Wisata Ragunan, Jakarta Selatan. Kontainer truk yang sudah tidak digunakan disulap menjadi ruang pertanian yang apik bernama container farming. Inilah konsep bertani di dalam sebuah kontainer di Agroedukasi Wisata Ragunan, Jakarta Selatan. Program pertanian ini mengedepankan aspek inovasi teknologi, mulai dari mengatur komposisi air dan pemupukan secara otomatis, menggunakan sistem pencahayaan, menggunakan sinar ultraviolet sebagai pengganti sinar matahari, serta sistem pengaturan suhu dan udara yang menggunakan kipas dan pendingin ruangan. Selain container farming, di tempat ini juga terdapat kebun buah naga yang juga memanfaatkan teknologi pencahayaan otomatis dari lampu LED yang dipasang di setiap pohon. Untuk membahas lebih lanjut seperti apa konsep bertani di dalam kontainer dan apa manfaatnya bagi lingkungan dan juga pertanian, kita akan berbincang bersama Bapak Hasudungan, Kepala Suku Dinas KPKP. Selamat pagi Bapak Hasudungan. Selamat pagi, Bu Iya. Vince. Ya, Selamat pagi pemirsa DAI TV. Iya, semangat nggak nih Pak hari ini paginya? Ya, lumayan. Oke, Pak, boleh bercerita nggak sih apa perbedaan kalau kita bercocok tanam di luar ruang dengan di dalam kontainer? Ya, jadi seperti ini ya. Jadi namanya container farming itu adalah merupakan salah satu inovasi teknologi yang dapat kita gunakan sebagai alternatif pertanian perkotaan, seperti itu. Jadi berbeda dengan pertanian secara konvensional, baik itu mungkin hidroponik ya, hidroponik yang di luar kontainer. Yang pertama itu suhu bisa kita kendalikan, bisa kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan. Misalnya apabila kita ingin menanam tanaman yang khusus di daerah dingin, kita bisa juga nanti menyesuaikan suhu. Karena container farming itu secara 24 jam itu menggunakan pendingin udara. Kemudian kontrol suhu, kontrol pH, kontrol nutrisi di container farming itu bisa kita kendalikan juga dengan menerapkan teknologi. Jadi kita dimanapun nanti kita bisa ngecek misalnya apakah suhunya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kemudian apabila kita ingin melihat ketersediaan dari nutrisi atau pH dari tanaman-tanaman tersebut, kita tidak perlu ada di lokasi. Jadi seperti ini saya di sini sekarang saya di kantor wali kota, saya juga bisa melihat bahwa di sana itu sebenarnya sekarang dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi kan Pak, kita tahu bahwa bahan kontainer itu kan besi ya Pak, dan itu mungkin bisa panas di dalam. Nah, apakah ada pengaruh dengan tanaman-tanaman tersebut nantinya? Ya, jadi memang itu tertutup ya, sangat tertutup sekali. Kemudian makanya tadi disampaikan bahwa di sana itu AC hidup 24 jam, sehingga nanti suhu, kelembapan dan kadar kadar nitrogen seperti itu di dalam kontainer tersebut bisa kita cek langsung dari monitor yang sudah kita siapkan di sana. Baik, Seperti itu. berarti Walaupun memang tertutup, suhunya ya. dikontrol begitu ya Pak ya, sehingga memang bisa tidak terlalu berpengaruh terhadap tanaman. Nah, seberapa penting sinar ultraviolet di dalam ruangan tersebut? Ya, jadi karena memang dia tertutup, otomatis tidak ada sinar matahari yang masuk ke dalam tanaman tersebut. Sehingga untuk memanipulasi adanya kebutuhan untuk fotosintesa tanaman tersebut kan perlu sinar ultraviolet. Jadi sinar ultraviolet itu merupakan pengganti dari matahari. Dan itu sudah dikondisikan seperti itu. Frekuensi dari sinar ultraviolet tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman yang ada di kontainer tersebut untuk melakukan fotosintesa seperti itu. Jadi dan sinar ultraviolet itu juga otomatis mungkin kalau misalnya sudah cukup dia melakukan fotosintesa, otomatis dia nanti akan berkurang frekuensinya. Tapi yang menjadi perbedaan dari kontainer farming dengan tanaman konvensional lain,
masa tanam itu akan menjadi lebih singkat karena tanaman-tanaman tersebut yang ada di kontainer tersebut secara maksimal akan melakukan fotosintesa dengan manipulasi sinar tadi seperti itu. Jadi umur panennya juga bisa lebih singkat. Baik, kalau memang panennya lebih singkat, nah apa saja tanaman yang dipanen di sana, Pak? Ya, jadi sekarang kami baru menanam tanaman-tanaman sayuran. Seperti itu ada sayuran pakcoy, kemudian ada selada, bayam, kangkung seperti itu. Untuk kedepannya mungkin nanti akan ada tanaman-tanaman buah seperti tomat cherry, kemudian nanti ada cabai, kemudian ada paprika seperti itu. Jadi ini Berarti karena selain memang sayur masih juga ada buah begitu ya? ya, karena masih baru juga kami juga masih belajar dulu ya. Karena mungkin ini baru yang pertama di Jakarta. Baik, nanti tanaman tersebut setelah dipanen akan dibawa kemana atau dijualkah atau memang akhirnya diberikan kepada pengunjung begitu? Ya, jadi karena ini memang kami kerjasamakan dengan binaan kami kelompok tani yang ada di Jakarta Selatan khususnya di Pasar Minggu. Nah, jadi nanti mereka yang akan mengelola hal tersebut dan mereka akan menjual produk-produk tersebut di pasar-pasar tani seperti yang ada di Kementerian Pertanian setiap Jumat itu ada pasar tani ya, pasar tani. Jadi nanti produk-produk container farming ini setiap hari Jumat. Bagaimana dengan energi listrik untuk penggunaan atau mensuplai tadi kebutuhan di dalam kebutuhan di dalam kontainer tadi? Ya, memang karena selama 24 jam harus menggunakan mesin pendingin, AC, kemudian sinar juga, kemudian juga perangkat-perangkatnya juga harus 24 jam harus hidup. Memang daya listrik yang digunakan cukup tinggi atau melonjak apabila kami tidak menggunakan container farming ini. Tapi ini merupakan salah satu metode alternatif ya sebenarnya yang perlu kami kenalkan kepada masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, bahwa sebenarnya apabila kita memiliki keterbatasan dalam hal ruang untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan pertanian, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan container farming, gitu, container untuk bercocok tanam tadi. Baik, lantas kalau memang seandainya ini menarik gitu begitu Pak, nah ide dan gagasan ini itu pertama kali siapa yang mencetuskan? Ya, jadi memang ini lokasinya berada di Agro Edu Wisata Ragunan. Jadi lokasi Agro Edu Wisata Ragunan ini merupakan salah satu tempat masyarakat Jakarta Selatan untuk melakukan kegiatan edukasi pertanian. Pertanian baik itu mungkin peternakan, kemudian perikanan, dan pertanian itu sendiri. Jadi kami ingin sebenarnya ide dari kami dan tim. Jadi kami ingin mengembangkan Agro Edu Wisata Ragunan itu sebagai sarana pembelajaran masyarakat Jakarta dalam hal bidang pertanian. Jadi sebenarnya pertanian itu tidak perlu harus kotor, tidak perlu harus becek-becek seperti itu, tapi bisa juga pertanian kita lakukan di tempat yang dingin, tempat yang keren ya, tempat yang sudah menggunakan teknologi-teknologi canggih seperti itu. Itu sebenarnya idenya, harapan kami untuk mengembangkan konten farming. Baik, kalau seandainya masyarakat ada yang ingin berkunjung ke sana, kemana Pak? Atau bagaimana mendapatkan informasinya? Bisa langsung ke Agro Edu Wisata Ragunan yang terletak di Jalan Poncol, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Atau bisa juga follow di medsos kami, AEW Ragunan, aew.ragunan. Baik, Pak Sudungan. Iya. Terima kasih Pak Sudungan atas informasinya dan sukses terus untuk kontainer farming-nya. Ya, terima kasih Mbak. Salam sehat. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan tentang mengenalkan kain Nusantara lewat boneka. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.